Jadi tawakal itu al-i'timadu 'ala Allah, menyandarkan segala sesuatu itu kepada Allah, karena Allah as-samad, Allah itu tempat menggantung. Kalau dalam tafsir makna as-samad, as-samad itu sesuatu yang dia sangat kokoh dan dia tidak berpori, Pak. Kalau kita ini kan berpori nih, keluar keringat itu kan ada porinya. Nah, kalau Allah itu bukan Allah seperti kita kulit, enggak. Kalau batu itu masih ada pori-porinya, bata itu masih ada pori-porinya, nah, gitu. Kalau Allah itu namanya pori-pori itu kan ada yang masuk, ada yang keluar kan begitu. Kita kan berpori juga, kita butuh makanan, asupan, kita juga mengeluarkan. Kalau Allah enggak, karena Allah enggak butuh segala sesuatu, maka wajar kalau kita tawakalnya kepada zat yang tidak punya aib. Jadi kalau kita belajar tasbih itu kan subhanallah, artinya kita membersihkan Allah dari segala aib, dari segala kurang gitu ya. Jadi kita membersihkan zat Allah dari segala aib. Kalau ada aib bukan Allah. Jadi kalau memang Allah menciptakan kebaikan dan Allah juga menciptakan keburukan, tapi keburukan itu tidak disandarkan kepada Allah. Kalau kebaikan ini dari Allah, tapi kalau jelek-jelek, ini dari dosa kita, bukan dari Allah. Itu Pak ya. Nah, Allah itu terbebas dari segala aib-aib, kurang-kurang tuh nggak ada. Maka wajar, karena dia nggak ada kurangnya, wajar kita menyandarkan sesuatunya kepada Allah. Termasuk kemarin diajarkan, lau annakum kuntum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi, jika kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung, berangkat dalam keadaan lapar, pulangnya dalam keadaan kenyang. Jadi dari hadis ini pentingnya kita tawakal. Tapi tawakal itu maknanya bapak-bapak bukan bukan seperti orang pasrah. Karena dulu ada sahabat Rasul, ketika dia mau sholat, mampir itu tali onta itu dicantelin aja, nggak diikat. Ikat ontamu. Mudah saya tawakal sama Allah ya. Ikat dulu baru tawakal. Nah, jadi harus ada ikhtiar manusia. Sebagaimana burung itu mengajar kepada kita, dia untuk mendapatkan makanan, dia keluar dulu, cari dulu, ikhtiar dulu. Walaupun tidak semua yang ikhtiar dapat, karena semuanya terserah Allah. Jadi bentuk adilnya Allah itu Pak, siapapun yang bekerja pasti dia dapat. Cuman kadang-kadang diberikan sesuai dengan kehendak Allah. Kadang-kadang ada orang berangkat, kalau istilahnya berangkat pagi pulang petang, peras keringat banting tulang, dapatnya sedikit. Tapi ada orang tanda tangan perizinan itu Pak, Kampung Melayu itu kan kecamatan. Urusan perizinan gedung Lipia itu. Kalau itu lurah Pak, tanda tangan itu. Kamu tahu nggak itu tanda tangan berapa bayar? 40 juta. Saya kepengen lihat dia pakai pena apa mahal amat itu. Kalau nggak ada capek-capek. Yang lucunya ada seorang ulama namanya Ibrahim Ibnu Idham kalau nggak salah ya. Saya sering baca-baca tentang dia tuh yang unik ya, banyak kisah hikmahnya itu. Jadi suatu saat dia ngelihat ada warung tuh nyempil di dalam gang, masuk dalam yang tempat orang nggak pernah lewat. Kadang-kadang kan kita mikir kalau mulai warung itu ya tempatnya strategis, di depan kelihatan orang gitu.
kamu nih salah cari tempat. Tempat ini nggak dilalui orang. Gimana mau beli nanti orang? Gimana kamu dapat untung? Gimana warung ini bisa berkembang kalau kamu nyari tempatnya salah? Gitu. Apa kata orang yang punya warung itu? Pernah nggak malaikat yang mencabut nyawa itu salah alamat nyari orang yang mau dicabut nyawanya? Nggak pernah. Ya kalau malaikat rahmat malaikat nyawa pencabut nyawa nggak pernah salah alamat, apalagi malaikat yang bagi rezeki. Iya. Nggak akan salah juga. Makanya kadang-kadang ya itulah rezeki Pak ya. Kan rezeki itu nggak harus banyak, tapi dia berkah. Kalau banyak ujung-ujungnya masuk penjara. Kalau banyak nanti anak kena narkoba. Kalau banyak kalau istrinya selingkuh. Kalau banyak malah menjauhkan kita dari agama. Ya tak penting-penting. Ya. Rizki itu kalau dalam Quran didapatkan dengan 6 cara. Yang pertama dengan cara bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk di bumi itu atau di satu desa itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan buka pintu keberkahan dari langit dan pintu keberkahan dari bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, fa akhadna, kami cabut atau siksa mereka atas apa yang mereka perbuat. Yang pertama takwa. Maka kalau yang dalam ini, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan. Namanya hidup itu pasti sulit. Tapi pasti Allah memberikan jalan keluar dari kesulitan. Min haitsu la yahtasib, dari sisi-sisi yang tidak kita mengira. Kalau PNS itu masih ngira Pak. Bapak-bapak yang PNS pensiunan tuh masih lagi bokek-bokek gini tanggal 5 masih ketemu tanggal 5 lah gitu kan. Kalau Mbah Haji pensiunan dapat tanggal berapa Pak gajian? Tanggal 1 tuh. Ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 20. Sudah sehari lagi dapat lah kalau pada bokeh-bokeh kan gitu. Tapi bagi orang yang dagang, itu benar-benar berharap rezeki dari Allah. Kemarin yang ngebengkel mana? Nggak masuk mudah-mudahan bukan karena bercandaan saya ya. Yang azannya bagus itu. Hah? Mas Katno. Kalau orang kan doanya ya Allah mudah-mudahan saya dapat rezeki lah entah dari mana. Jadi yang pertama, yang kedua tawakal. Wa may yattaqillah wa may yatawakkal Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal pada Allah, nanti Allah yang memberikan kecukupan padanya. Allah yang akan kasih kecukupan padanya. Dengan caranya Allah. Maka pasalnya benar sama Allah. Jangan kita ngasih kepasan kepada Allah tapi ngasih kepada manusia juga nggak mau. Kemudian disebutkan as-shalah. Salat itu Pak bagian dari cara Allah untuk membuka pintu rezeki. Coba kalau kita lihat dalam surat apa ya? Wa'mur ahlaka bis-shalat wastabir 'alaiha. Nahnu narzuquka wa iyyahum. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah atasnya. Sesungguhnya kami yang memberikan kamu rizki dan mereka.
Para ulama menyebutkan sholat itu bagian cara Allah buka pintu rezeki kita. Maka kalau kita hari ini mungkin dapat susah, mungkin kita harus memperbaiki sholat-sholat kita. Mungkin kurang khusyuk, kurang lama mungkin, atau kita kurang menghayati bacaan, atau juga kita dapat besar tapi habisnya hasilnya cepat numpang lewat. Perasaan baru dapat pensiunan udah habis saja gitu kan. Kena koperasi, kena kredit motor, kena ini, banyak. Belum tonjokannya 10 gitu kan. Maka saya kadang-kadang pulang-pulang itu anak-anak makan ayam itu. Dari mana? Itu biar ada orang ngasih makan nasi. Dari siapa? Nggak tahu, Bi. Ditanya. Kalau ada kayak gini nanya. Jangan makan. Waduh, kerok ini semua. Tapi senang juga sih. Ya Allah. Yang berikutnya istighfar. Istighfar itu juga cara Allah memberikan. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Dan seterusnya. Yang berikutnya cara untuk mendapatkan rezeki dalam Quran itu lewat infak. Maka disebutkan wa may yabghal fa innahu yabghulu an nafsi. Barang siapa yang kikir, pada hakikatnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Jadi kalau kita ini mau nginfak pada orang itu nggak jadi, karena nggak jadilah gitu. Berarti yang menahan kita, Pak. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah itu akan menolong seorang hamba manakala dia sedang memberikan pertolongan pada orang lain. Jadi kalau kita sedang nolong orang lain, itu pada hakikatnya Allah sedang memberikan pertolongan kepada kita. Kan setiap kita pasti berharap pertolongan kepada Allah. Jadi kalau kita ingin dikasih pertolongan Allah, ya mudahkan urusan orang lain. Ini kadang-kadang kan kita enggak, apalagi kalau kita merasa pejabat gitu. Kalau bisa susah, ngapain dipermudah? Ya harusnya kan dibalik. Saya ini, Pak, karena seringnya ngambil KTP itu, belum jadi Pak, sampai lupa itu surat untuk ambilnya itu, Pak. Datang saya, Pak, ngambil KTP. Mana ininya, Pak? Waduh, udah hilang. Nggak bisa, Pak. Dicari sih, Pak, tolong, Pak. Saya lagi sibuk, minta tolong sih, Pak. Saya juga sudah berkali-kali ke sini, salah terus, mukanya muka orang lain, pernah gitu. Namanya Yudi Sorona, tapi fotonya foto orang lain gitu, pernah gitu. Dapat lagi burung gitu. Begitu saya lagi garuk-garuk, gede ngomong-ngomong sama siapa gitu, datang orang lewat parkir. Assalamualaikum, nggak usah. Mengambil KTP, cuman surat ininya saya hilang, keselip. Cariin, ustaz saya nih, cariin. Cepet, Pak, nggak nyampe 5 menit ya. Ya Allah. Mungkin saya harus infak kali ya, biar iya juga ya. Minta tolong, Pak, nggak benar. Yang Rasul aja ketika perang itu tetap pakai baju besi loh, Pak. Biar selamat itu tetap pakai baju besi. Kalau kita kan biar selamat tuh nyumput. Gimana coba kalau perang, Mas Rosi mau pergi perang gitu, atau jihad gitu. Orang perang itu kan ya pasti hidup mati kan begitu. Mungkin nggak waktu isinya ngelepas, Mas, hati-hati kalau perang ya. Kalau ketemu Belanda, gele apa-apa gitu. Mana? Nggak jadi perang. Nanti pulang bawa ghanimah, oleh-oleh gitu kan. Bawa rampasan perang. Kemudian
Bentuk juga memberikan contoh dalam tawakal itu anjuran untuk kalau mau tidur. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashi qara'a bi muawwidhataya. Rasulullah itu kalau dia mau beranjak tidur itu membaca dua kulhu itu Pak. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Atau dalam riwayat dengan Al-Ikhlas. Kemudian dia seperti nafakha itu seperti meludah gitu. Kemudian barang siapa membacanya di malam hari dia jaga sampai dia pagi hari, dijaga Allah. Kalau dibacanya di pagi hari dijaga sampai kalau dia bacanya tidur sore atau siang nanti dijaga dia sampai malam hari. Itu juga bagian dari tawakal. Jadi rukun tawakal itu dua. Yang pertama pasrah penuh kepada Allah. Yang kedua ada ikhtiar manusia. Nah, dua-duanya harus sejalan. Nggak boleh kita mengedepankan otak kita, tenaga kita, pikiran kita, usaha tanpa kita menyerahkan urusan kepada Allah. Menyerahkan urusan kepada Allah sepenuhnya juga nggak boleh. Harus ada upaya manusia. Ini kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.